Bisakah kita, Indonesia sekaya Qatar dan UAE? Kalau berbicara tentang negara kaya, seolah haram hukumnya Qatar dan UAE nggak masuk ke dalam list, betul? Dua negara yang berada di tanah Jazirah Arab ini dikenal dunia dengan kekayaannya yang sulit dibayangkan saking kayanya. Tapi sebenarnya, kenapa sih Qatar dan UAE bisa disebut sebagai negara kaya raya? Apa yang kedua negara ini lakukan sampai mereka bisa dijuluki sebagai tempat hidupnya para sultan? Dalam video kali ini, kita akan bahas seberapa kaya Qatar dan UAE, apa yang bikin mereka bisa kaya, dan fakta-fakta di dalamnya. Tonton videonya sampai habis ya. Seperti pepatah pada umumnya, kita mengenal istilah from zero to hero. Qatar dan UAE juga bukan negara yang begitu dunia tercipta langsung melahirkan sultan-sultan dunia. Keduanya memulai dari sesuatu yang disebut jauh dari kata glamor. Mari kita mulai dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menggambarkan UAE versi kamu? Pangeran Dubai, Burj Khalifa, kemewahan duniawi yang bikin silau mata? Yes, all of them. Semua harta duniawi, kemewahan, dan kenikmatan seolah ada di negara ini. Dubai adalah salah satu kota terpadat dengan gedung-gedung menjulang di negara UAE. Tapi, kamu sudah tahu belum gimana kondisi negara ini sebelum kemewahan menyelimuti mereka? Kita flashback sedikit. Gimana UAE dulunya hanyalah sebuah daerah gurun tandus. Menurut Arab News, meski telah merdeka pada 1971, negara ini tetap jadi negara paling terisolasi di planet bumi. Di tengah gurun pasir dengan jalanan yang tentu berdebu, dan untuk penerbangannya hanya sekali dalam seminggu. Bisa bayangkan gimana kontradiksinya dengan kondisi sekarang yang penuh kemewahan? Kalau kamu mengikuti akun Presiden Jokowi di Instagram, mungkin kamu juga masih ingat dengan salah satu postingannya bersama putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Putra mahkota bilang ke Presiden Jokowi bahwa tahun 1960-an, mereka untuk pergi dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik unta loh. Sementara di Indonesia di tahun itu, orang-orang yang dikategorikan mampu sudah mengendarai Holden dan Impala. Tahun 70-an, warga UAE naik pick up dari Dubai ke Abu Dhabi. Sementara di Indonesia sudah pakai Toyota Kijang. Kondisi mulai berbalik di tahun 80-an. Di sana sudah mulai lalu lalang pakai mobil-mobil mewah Mercedes-Benz dan BMW. Kita masih stuck di Kijang. Dan sekarang, PDB atau produk domestik bruto per kapita UAE mencapai sebesar 74.245 dolar Amerika Serikat. Gimana dengan Indonesia? Data terakhir dari World Bank masih di angka 4.000 dolar Amerika Serikat. Lalu menurutmu, apa yang membuat kekayaan UAE meroket secepat itu dan kita masih tertinggal jauh? Banyak yang beranggapan negara sultan ini menjadi kaya raya karena hasil bumi. Sebenarnya ini keliru. Dilansir dari Merdeka, produksi minyak bumi hanya menyumbang 7% aja dari total pendapatan negara sultan ini. Nah, kalau begitu dari mana kekayaan UAE didapat? Mereka memanfaatkan sektor investasi berat, industri, dan lahan. Untuk Dubai sendiri, pendapatan kota tersebut menyumbang sekitar 100 miliar dolar untuk pendapatan negaranya. Angka fantastis ini didapat dari bisnis real estate, perusahaan penerbangan, dan pelabuhan. For your information, warga kita juga banyak yang ikut menyumbang loh. Sebut aja para public figure yang jalan-jalan ke Dubai, mengunjungi gedung-gedung mencakar langit dan menginap di hotel-hotel mewahnya. Kamu ada rencana ke sana dalam waktu dekat? Mungkin. Atau mulai bercita-cita untuk menjadi warganya. Karena jaminan kemudahan hidup mulai dari lahir sampai meninggal. Next, kita akan membahas salah satu negara yang disebut sebagai small high income country. Negaranya sih kecil, tapi pendapatannya jangan dibayangin. Kemampuan menghitung kita akan lost di tengah jalan. Melansir dari BBC, beberapa dekade lalu negara kecil ini hanyalah daerah yang berisi para nelayan yang masuk ke protektorat Inggris. Dari sumber yang berbeda, National Geographic menyebutkan masyarakat Qatar bahkan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena kondisi daerah di sana yang sangat tandus. Sehingga masyarakat tidak bisa melakukan banyak hal seperti menanam sayur atau buah. Pilihan mereka pada saat itu, ia menjadi nelayan.
Pada tahun 2010, Dusty Singer menulis sebuah kisah diberi judul Qatari Merchant Explains Life Before the Oil. Isinya tentang gimana kehidupan Qatar jauh sebelum era minyak dimulai, bahwa masyarakat Qatar sangat bergantung pada panen mutiara asin. Nelayannya yang tak kenal takut di tengah laut bersama hiu, dan kadang-kadang penyakit yang disebabkan oleh penyelaman laut dalam. Sampai pada tahun 1920-an, perdagangan mutiara ambruk, membuat mata pencarian masyarakat menjadi langka. Kemiskinan di mana-mana, masyarakat kekurangan gizi, dan berbagai penyakit menjangkit warga Qatar. Benar-benar kondisi yang sangat menyedihkan dan berbanding terbalik dengan glamornya Qatar yang kita tahu sekarang. Long story short, setelah melakukan banyak usaha dibantu dengan ahli geologi dari Anglo-Persian Oil Company, APOC, sekarang jadi British Petroleum. Pada 17 Mei 1935, inilah awal dari segalanya. Qatar diberi konsesi minyak yang mencakup seluruh wilayah. Dengan begitu, mereka bisa mengeksplorasi dan memproduksi minyak. 3 tahun kemudian, beberapa ahli geologi dari Inggris dan Qatar membuat penyelidikan lebih lanjut. Norval E. Baker, T.F. Williamson, dan Ermo Ferrol, serta dibantu dengan Mansour bin Khalil, menelusuri batuan gamping Eocene dengan jarak 80 km dengan penutupan struktural 90 meter. Di tempat itulah sumur pertama ada, sekaligus membuka harapan masa depan yang gemilang untuk Qatar. Bahkan, Qatar sudah mencatat 900 triliun kaki kubik gas alam, menjadikan Qatar sebagai eksportir LNG, liquefied natural gas, terbesar di dunia. Kalau kita hitung, pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 USD, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris. Dan begitulah kisah masyarakat Qatar berubah. Dari yang tadinya hidup di bawah garis kemiskinan, kini mereka menjadi warga negara yang makmur dan sejahtera. Bayi yang baru lahir pun sudah mendapat jaminan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi. Semua rakyatnya dijamin kehidupannya, dari pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Wah, kalau lihat hasil yang sekarang, siapa yang gak mau langsung terbang dan menjadi bagian dari warga Qatar? Bercanda ya, karena NKRI tetap harga mati. Mari kita doakan semoga suatu saat Indonesia bisa menjadi negara kaya sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Kalau kita tarik satu kesamaan dua negara dari Jazirah Arab ini adalah bagaimana negara membangun sistem yang cepat begitu menemukan potensi hebat dari negaranya. Berbicara tentang potensi, Qatar juga tak hanya pandai melahirkan sultan di negaranya, tetapi menunjukkan powernya untuk dunia. Kali ini dalam dunia olahraga yaitu Hajatan Akbar Bola Dunia 2022. Kita jangan berbicara dulu seberapa banyak uang yang Qatar keluarkan untuk ajang olahraga kelas dunia ini. Tapi, mari mulai apresiasi Qatar karena menjadi negara Arab pertama sebagai tuan rumah Piala Dunia. Qatar berhasil terpilih dari 4 kandidat, yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Seperti yang kita tahu, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, sebuah negara harus memenuhi syarat yang terbilang tidak mudah yang diberikan oleh FIFA. Apa saja kira-kira? Pertama, stadion. Menurut FIFA, sebuah negara yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia minimal harus ada 12 stadion yang masing-masing kapasitasnya minimal 40.000 hingga 80.000. Oh, bukan cuma stadionnya yang harus ada. Di setiap stadion harus ada tempat-tempat latihan. Kita tahu, pembangunan stadion ini memakan biaya yang enggak sedikit. Tapi dengan harta yang bergelimang, syarat pertama ini dengan mudah di-checklist oleh Qatar. Gimana dengan syarat kedua? Ini perkara transportasi. FIFA mau, pokoknya setiap stadion yang jadi tempat pertandingan harus ada bandara terdekat. Kapasitas bandaranya ya minimal bisa menampung 1.450 penumpang per jam. Tambahannya, negara yang mau jadi tuan rumah harus memastikan sanggup mengakomodasi lonjakan wisatawan yang akan datang. Qatar dengan mudah menceklis syarat yang kedua. Syarat terakhir adalah tentang akomodasi. FIFA mengharuskan negara penyelenggara menyiapkan akomodasi berupa hotel untuk semua tim pertandingan. Total hotel yang diharuskan ada sekitar 72. Ini akan dijadikan base camp bagi tim dan wasit, serta ada 4 hotel di setiap stadion. Jangan lupakan juga persediaan hotel untuk para pendukung tiap negara. Hasilnya, Piala Dunia 2022 di Qatar menghabiskan sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat.
uang segitu banyak digunakan untuk proyek infrastruktur mulai dari stadion, jalan, hotel, dan sebagainya. Semua proses panjang itu berhasil membawa Qatar pada titik kesuksesan, menjadikan Piala Dunia Qatar sebagai salah satu kompetisi sepak bola termahal dalam sejarah. Sangat cocok untuk image Qatar sebagai negara penuh kemewahan ya. Congratulations Qatar. Dari semua pembahasan tentang kekayaan yang dimiliki Qatar dan UAE, kita sampai pada pertanyaan, akankah kekayaan mereka bertahan seterusnya? Untuk sedikit memberi gambaran pada pertanyaan tersebut, mari lihat beberapa fakta dari negara Qatar. Pertama, cadangan LNG-nya 900 triliun kaki kubik, sementara penduduknya hanya sekitar 2,9 juta. Perputaran dolar yang besar akan semakin mudah dan merata untuk rakyatnya. Kedua, tabungan berupa minyak aja mungkin akan habis kalau tidak diputar lagi. Ibaratnya, kita memutar uang tabungan kita supaya menjadi jauh lebih banyak. Nah, Qatar melakukan itu. Ia berinvestasi dari hasil penjualan minyak buminya dengan mendirikan Qatar Investment Authority atau QEI pada tahun 2005. Kini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan berhasil melipat gandakan asetnya sebesar 335 miliar dolar Amerika Serikat. Fakta ketiga, Qatar adalah negara mandiri. Tak hanya kaya dengan gas, negara ini juga sekarang tidak bergantung lagi pada impor bahan pangan. Ia mulai mengendalikan pertanian dalam negeri. Bahkan untuk ketahanan pangan, ranking Economist Intelligence UNIT menetapkan Qatar dalam posisi teratas di Timur Tengah dan peringkat ke-13 di dunia. Selanjutnya, gimana dengan kekayaan UAE? Akankah bertahan lama? UAE punya banyak bisnis multinasional yang beroperasi di Timur Tengah dan semuanya berkumpul di Dubai. Beberapa investor dari Rusia bahkan menyebut negara ini adalah tempat uang bersih dan tidak ada investor yang mau berinvestasi di tempat uang kotor. Selain itu, UAE tidak hanya mengandalkan minyak bumi yang dihasilkan karena tidak sebanyak Qatar juga. Mereka memilih mengadopsi sistem barat dalam membangun ekonomi dan sejak saat itu, ia mulai mengembangkan properti. Sebut aja Burj Khalifa, Dubai Marina, Jumeirah Village, dan Burj Al Arab, hotel termahal di dunia dan segudang proyek lain yang akan datang. Terakhir, Dubai ada di lokasi yang strategis yaitu dekat dengan Asia dan Eropa. Hal ini membuat peluang bisnis yang gemilang untuk masa depan UAE. Jadi gimana menurutmu? Apakah Qatar dan UAE akan tetap bisa mempertahankan gelarnya sebagai dua negara sultan dunia? Sementara itu gimana dengan kita Indonesia? Bisakah Indonesia sekaya mereka? Anyway, kamu dukung negara mana? Sisanya, kita masih akan bertanya-tanya dengan perbandingan PDB sejauh itu, kapan kaya? Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share. See you in the next video.